Ya, banyak berdoa. Kenapa? Karena di luar sana setan pun bekerja luar biasa. Karena setan tahu waktunya sudah sangat singkat. Saya melayani banyak saudara. Bahkan tidak sedikit yang berujung pada bunuh diri. Dosa demi dosa itu mendatangkan maut. Ya, tetapi ayat ini berkata, karena kita memiliki banyak saksi. Saya bilang kepada orang itu, di dunia nyatanya alam roh, ya memang seperti itu. Ngeri gak saudara? Bahkan kita ini tidak datang kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Kita tahu sejarahnya ketika Musa disuruh oleh Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Kita semua sudah belajar. Awal mula dari Israel itu adalah Yakub, Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, lalu Yakub memiliki anak yang disebut 12 suku Israel. Kemudian ketika satu orang anaknya dibuang yaitu Yusuf, terjadi kelaparan di tanah Kanaan. Yusuf berada di Mesir karena dibuang oleh saudara-saudaranya. Lalu akhirnya Yusuf membawa semua keluarganya datang ke Mesir. Dia menolong mereka. Di Mesir, Israel dari 12 suku berkembang biak menjadi bangsa yang besar. Bahkan mereka diberkati Tuhan. Orang Mesir pun iri hati. Lalu akhirnya mereka disuruh kerja paksa, diperbudak, diperhamba. Di tengah keadaan yang tidak enak itu, Tuhan mengutus Musa untuk membawa bangsa ini keluar. Karena Tuhan mendengar teriakan mereka ketika mereka berseru. Lalu mereka dibawa saudara, penuh dengan sungut-sungut, bangsa ini memberontak, mereka berdosa. Akhirnya Tuhan pun menyatakan diri lewat berbagai-bagai cara kepada bangsa ini. Ya, lewat api Tuhan menyatakan diri, lewat gemuruh, lewat semak yang menyala, lewat suara yang menggelegar, ya, lewat sangkakala. Tetapi ketika Tuhan menyatakan diri dalam bentuk-bentuk yang menakutkan ini, bangsa ini menjadi sangat ketakutan. Mereka memilih biar aja Musa yang pergi karena kami takut. Bukan cuma mereka yang takut, Musa pun ketakutan. Sehingga ketika itu ayat ini bahkan berkata, sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Gambaran tentang Allah di perjanjian lama adalah sosok yang begitu menakutkan. Ketika dia hadir dalam kekudusan, tidak ada orang boleh mendekat. Bahkan semua yang tidak kudus mati disambar di hadapannya. Tetapi di zaman perjanjian baru, ketika Tuhan akhirnya memperbarui, dia datang dalam rupa manusia yaitu Yesus. Dia datang membawa kasih karunia. Kita tidak lagi datang kepada api yang menghanguskan. Kita tidak lagi datang kepada gemuruh yang bisa membunuh kita kapanpun. Tetapi kita datang, di sini dikatakan saudara, kamu sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Hari ini kita beribadah, kita datang di dalam nama Yesus, bukan lagi kepada api yang menyala yang membuat orang Israel menjadi takut. Hari ini kita semua bisa melayani Tuhan, tetapi ingat, bukan berarti karena Kristus datang membawa kasih karunia sehingga kita juga bebas hidup semau-maunya kita. Kalau kita membaca di sana dikatakan tanggung jawab yang berat. Justru karena Tuhan datang membawa kasih karunia, kita harus sungguh-sungguh menghormati itu.
Ada sebuah tanggung jawab yang berat yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita hidup di dunia ini. Kalau zaman dulu saudara, orang itu habis bersinah dia nggak berani melayani. Ya, mereka nggak berani. Kenapa? Bisa mati langsung terbakar dalam kekudusan Tuhan. Kalau sekarang orang habis bersinah, dia homoseksual, dia mau ngapain, dia bisa naik turun mimbar. Ya, kenapa? Karena Allah bukan lagi api yang menghanguskan. Kita ada di zaman kasih karunia. Tetapi jangan lupa ada sebuah tanggung jawab yang berat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kristus telah mati bagi kita. Karena itu mari kita menghormati kasih karunia Allah. Ya, bahkan ada banyak bapak-bapak yang berselingkuh datang saudara. Dan dia bilang sama istrinya, buktinya saya berselingkuh, usaha saya tetap diberkati. Buktinya saya aman-aman aja tuh, Tuhan tidak menghukum saya nggak mati kecelakaan, saya nggak begini-begini. Memang saudara, bahkan kita melihat orang-orang yang hidup di dalam dosa hari-hari ini seolah-olah aman hidup mereka, seolah-olah nyaman hidup mereka. Tapi hati-hati, firman Tuhan berkata, jangan bermain-main dengan kasih karunia. Ada sebuah tanggung jawab yang berat yang Tuhan berikan kepada kita. Di sini dikatakan saudara, ya, ayat 25, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang berfirman, menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput. Apalagi jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Kita gak langsung dihukum sekarang, kita gak langsung mati sekarang. Kita hidup dalam dosa, kita jatuh bangun, rasanya kita aman saudara. Tapi firman ini berkata, jagalah jangan sampai engkau menolak ya Dia yang menyampaikan firman, Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, ya, tidak luput dari penghukuman, apalagi kita berpaling dari Allah Bapa yang ada di sorga. Hari ini kita semua mendengarkan firman Tuhan, tapi banyak orang yang hanya mendengar dan mereka tidak mau melakukan. Itu artinya engkau menolak firman Tuhan. Bagaimana respon kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan? Itu yang Tuhan lihat. Jangan sampai kita menolak firman Tuhan saudara. Ketika engkau mendengarkan firman, ketika engkau membaca firman, mari kita sungguh-sungguh mau berusaha untuk melakukan. Mari kita sungguh-sungguh untuk berusaha berkata, yes Tuhan, aku mau melakukan firman ini. Karena goal dari seorang Kristen itu adalah bukan ketika engkau rajin masuk gereja, bukan ketika engkau melayani di atas mimbar, bukan itu goal dari kekristenan. Apa goal dari kekristenan? Waktu hidupmu berubah karena engkau melakukan firman. Kita melompat-lompat juga nyanyi di gereja, kalau hidupmu gak berubah percuma saudara. Kalau kita lihat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata begini di sana. Ibrani 12 ayat yang ke-1. Di sana firman Tuhan berkata demikian. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat ini berkata, di sekeliling kita ini kita memiliki banyak saksi, bagaikan awan saksi hidup kita. Mungkin saudara bertanya, siapa saksi kita Bu? Yang pertama, mata Tuhan. Karena Alkitab berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, melihat orang baik dan orang jahat, untuk memberikan kepada mereka hukuman atau imbalan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Belum sekarang ya, kita masih dicatat semua pelanggaran kita. Yang pertama saksi kita adalah mata Tuhan. Yang kedua saksi kita siapa? Yang kelihatan lah manusia. Kita memiliki saksi yaitu manusia. Di dalam rumah istri saksimu itu suami. Ya, suami saksimu itu istri, anak-anak.
Keluar dari rumah ada tetangga yang menjadi saksi kita. Di gereja ada jemaat yang menjadi saksi kita. Kita semua saling bersaksi tentang hidup kita masing-masing. Makanya ada yang bilang, itu ya Bu, bolak-balik rajin ke gereja, tapi kelakuannya suka nipu, suka nyolong. Nah, ini karena ada saksi. Yang berikutnya saksi yang tidak terlihat itu ada malaikat yang seperti awan mengelilingi kita. Yang berikutnya yang tidak kalah saksi hidup kita itu siapa? Setan. Setan bisa lihat kita walaupun kita tidak bisa lihat setan. Saya kemarin di Jakarta, saudara, ada satu orang, dia itu telepon saya, Bu, saya nggak tahu. Jadi dia itu tadinya kena COVID, lalu koma. Waktu dia koma, dia bilang dia seperti orang tenggelam gitu ya, tidak bisa bernapas. Lalu dia mendengar ada suara yang berkata, ada sosok laki-laki yang muncul dan seluruh tubuhnya itu bersinar. Dan saya bilang dia itu Tuhan. Lalu dia bilang sosok itu datang, Tuhan berkata, belum saatnya kamu ada di sini. Kamu harus pergi dari sini dan kamu harus hidup. Lalu seperti dia di dalam air yang tenggelam itu, Tuhan mendorong dia dari dalam air itu, lalu dia seperti keluar dari dalam air itu dan akhirnya dia bisa bernapas. Karena waktu itu dia di ruang ICU, sudah dipasangin ventilator, dia koma. Akhirnya dia bisa bernapas, hari itu dia sadar. Ketika dia sadar, saudara, dia keluar rumah sakit, dia telepon saya, Bu, saya sekarang kok aneh ya, kenapa? Saya sekarang bisa lihat setan. Jadi saya tidak nyaman sekali, Ibu. Saya pergi ke rumah sakit, dia bilang itu kayak pasar isinya setan tok. Mulai dari setan anak-anak sampai setan yang perempuan gendong bayi, ada tangan yang berjalan, ada kepala tanpa badan. Aduh, saya benar-benar terganggu, Ibu. Saya tidak mau melihat-lihat yang seperti itu. Saya bilang, ya iya nanti coba ya kalau kita ada waktu kita ketemu. Karena dia tinggal di luar kota, nanti kita berdoa, minta Tuhan tutup itu. Ya, tapi dia bilang, tapi saya bisa lihat Bu, kalau ada orang dia punya ilmunya itu mengikuti dia itu digendong oleh satu makhluk, saya bisa lihat. Saya bilang sebenarnya sih kalau kamu berani ya pakai aja itu untuk pelayanan, doa pelepasan. Karena dia bisa lihat ada satu pria jalan, dia bilang ya itu di kakinya itu diganduli sama makhluk yang separuh badannya wanita tapi separuhnya itu berbentuk kodok. Ya, jadi saya bilang ya kalau kodok itu bicara tentang roh persinahan. Dia bisa melihat ini orang terang, ini orang gelap, ini abu-abu, dia bisa lihat. Saya bilang kalau kamu nyaman sebenarnya kamu bisa langsung datangi orangnya dan bilang ya bertobat. Lalu akhirnya dia doakan orang yang diganduli makhluk itu. Dia bilang saya berdoa Bu buat dia. Saya doakan dalam nama Yesus. Tadinya makhluk itu gak mau pergi, tapi saya usir dalam nama Yesus. Sebenarnya bagus juga ya kalau ada yang begini. Nanti biar kita ajak datang sini, dia bisa lihat mana-mana yang diganduli setan-setan. Siapa yang diganduli kodok, ada yang diganduli kelelawar, biar bisa tahu ya. Terutama ibu-ibu, bawa suamimu ya, biar dia bisa lihat. Pasti suami-suami langsung takut itu. Ya, sebenarnya saudara, nah di alam roh itu begitu. Dia tanya kepada saya, Bu, memang benar ya, ada ya dunia roh-roh begitu? Saya bilang ada, Alkitab pun bilang ada. Kenapa Alkitab mengingatkan kita bahwa ada setan, ada roh-roh jahat di udara? Dia bilang, saya pergi ke Curug ya, air terjun dengan suami saya, tapi itu setannya beda Bu, di bawah pohon, bentuknya makhluk, tapi ada tanduk gitu di kepalanya. Kalau itu beda lagi, itu namanya roh teritorial, penguasa setempat. Ada yang begitu. Mereka bisa menyerang manusia, bisa yang buka celah. Ya, tetapi setan-setan yang mengikuti itu, kalau orang hidup dalam kenajisan, ada yang ikuti saudara. Nggak usah gini-gini. Ya, saudara yang suka selingkuh itu ada yang ikutin. Ya, makanya engkau sering sakit kepala, puyeng, pusing, ya.
Karena memang ada setan. Bahkan sekarang banyak perselingkuhan itu, banyak wanita-wanita pelakor di luar sana pakai ilmu. Mereka datang ke dukun, minta supaya kalau ada bapak-bapak kaya yang lihat bisa tertarik kepada dia. Makanya bapak-bapak harus banyak berdoa. Ya, amin bapak-bapak. Ada orang di sini? Bapak-bapak ada amin? Yang kenceng amin ya. Ya, banyak berdoa. Kenapa? Karena di luar sana setan pun bekerja luar biasa. Karena setan tahu waktunya sudah sangat singkat. Saya melayani banyak saudara. Bahkan tidak sedikit yang berujung pada bunuh diri. Dosa demi dosa itu mendatangkan maut. Ya, tetapi ayat ini berkata, karena kita memiliki banyak saksi. Saya bilang kepada orang itu, di dunia nyatanya alam roh, ya memang seperti itu. Ngeri nggak saudara? Dia bilang di mana-mana tuh setan. Iya bu, bener, di mana-mana tuh setan bu. Ya memang sebenarnya di dalam dunia roh seperti itu, tapi kan kita nggak lihat. Saudara kan nggak lihat. Di mana, makanya kenapa kita ini kalau pergi ke hutan, pergi kemana perlu berdoa. Ya memang ada roh-roh penunggu, ada roh-roh teritorial. Tapi itu ya setan-setan yang mengikuti itu ada saudara. Bahkan yang dia bilang banyak bu yang diganduli bu. Saya lihat orang tuh jalan diganduli di tangannya, di kaki. Ada yang di punggungnya nempel. Makanya hati-hati saudara. Jangan engkau pikir engkau bikin dosa itu biasa. Ya, itu ada roh yang menunggangi hidupmu. Yang tiap hari marah-marah, nah itu ada setan itu menunggangi. Nggak usah angkat tangan, bertobat saja. Ya, ada saudara. Tapi akhirnya dia bilang, saya tidak mau seperti ini bu. Bisakah ibu mendoakan saya? Akhirnya beberapa waktu lalu saya mendoakan dia. Dan beberapa hari yang lalu saya tanya, gimana masih lihat-lihat nggak? Puji Tuhan bu, udah tidak. Lega saya bu. Karena kadang kaget, dia bilang lagi diam-diam muncul ting. Dia bilang saya tidak takut bu, karena saya percaya roh saya lebih besar. Cuma kaget-kaget aja. Tiba-tiba anak kecil muncul, tiba-tiba kepala tanpa badan muncul. Jadi tidak enak mengganggu. Tapi akhirnya kita berdoa, puji Tuhan Roh Kudus akhirnya kembali ya menutupi matanya. Dan akhirnya dia sekarang sudah terbebas, gak bisa lihat-lihat lagi. Tapi ayat ini berkata di sekeliling kita tuh banyak saksi. Jadi saudara di gereja mau nyanyi, mau angkat tangan, tapi ketika engkau di luar sana berbuat dosa, setan lihat hidupmu. Setan bilang tuh kalau hari Minggu, ya pelayanan di gereja, nyanyi, padahal di belakang. Tapi kita orang nggak tahu, tapi setan tahu. Makanya ayat ini bilang, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita semua ada di dalam gelanggang pertandingan. Tetapi ada hal-hal yang akan menghalangi kita bertanding dengan tekun sampai pada garis akhir. Itu apa? Beban dan dosa. Kita ini sudah datang kepada gunung kudusnya Tuhan. Kita sudah datang di kota kudusnya Allah. Yerusalem, Sion, kota kudus Allah. Kita sudah datang kepada darah pemercikan perjanjian baru, yaitu darah Yesus. Tetapi ingat saudara, jagalah kata firman Tuhan. Jagalah, memang kita sudah tidak datang pada api yang langsung membunuh kita ketika kita berdosa. Tapi justru karena itu, jaga baik-baik. Jangan sampai ada di antara kamu, firman ini berkata, yang menolak dia yang berfirman. Waktu engkau mendengarkan firman, tangkap firman Tuhan. Karena goal dari kekristenan kita adalah ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya pendengar saja. Engkau mendengarkan firman, engkau pulang hidupmu berubah. Setan takut dengan kita. Kenapa? Karena ada perubahan. Ya, ada hidup yang diubahkan. Ada kekudusan Tuhan. Kita menyembah Allah yang kudus. Karena itu kita juga harus kudus. Jangan sampai kita menyembah Tuhan yang kudus tapi hidup kita dipermainkan sama setan.
Saya takutnya nanti kalau dilihat bukan cuma diganduli di kaki, di tangan, di kepala, semua ada setannya. Nah, ini kan bahaya saudara. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita kuasa dan niat dari hati. Aku mau menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar. Saya mau menjadi pelaku firman. Dikatakan di sana ya, jaga supaya kita ini jangan menolak Dia Tuhan yang sudah berfirman. Apalagi jika kita berpaling dari Allah yang berfirman, berbicara dari sorga bagi kita. Rasanya sepele kalau orang itu tidak melakukan firman, bagi kita itu sepele. Tetapi di hadapan Tuhan itu sama dengan engkau menolak Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang hanya mendengarkan firman dan tidak melakukan, dia itu seumpama seorang yang mengamat-amati mukanya di depan kaca, lalu dia pergi dan dia lupa bagaimana wajahnya. Orang yang seperti ini itu bukan cuma menipu orang lain, tapi dia menipu dirinya sendiri. Bagaimana mungkin seseorang bisa menipu diri? Enggak mungkin kita bisa tipu diri kita. Diri kita lah yang paling tahu. Jadi dengan kata lain, kalau orang menipu dirinya sendiri, itu kebangetan di atasnya kebangetan. Saudara, mari kita sadari bahwa ada banyak saksi di sekeliling kita hari-hari ini. Mari di waktu-waktu yang mendekat, di waktu-waktu di hari-hari Tuhan yang mendekat, kita ini semakin giat. Kita sudah melampaui masa-masa sulit di mana goncangan demi goncangan terjadi. Masa pandemi 2 tahun itu adalah goncangan yang cukup berat bagi kita. Kematian di depan mata. Jangan sampai itu semua sudah berlalu dan hidup kita belum berubah-berubah juga. Ayat ini berkata, waktu itu, ayat 26, suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, tetapi langit juga. Ungkapan 1 kali lagi itu menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Kita ini sedang dipersiapkan menjadi umat yang tidak tergoncangkan. Dan setiap goncangan Tuhan akan izinkan terjadi. Untuk apa? Membuktikan kemurnian iman kita. Kita bersyukur saudara, kita melewati masa pandemi, kita masih hidup, kita masih sehat, tidak kurang suatu apapun. Tetapi jangan engkau sia-siakan anugerah itu. Bahkan banyak di antara kita juga yang diizinkan kena COVID. Ya, kami sekeluarga bintang 3 COVID. Semua varian rasa saudara. Saya sampai bertanya sama Tuhan waktu itu, Tuhan kenapa kena lagi? Iya, karena ini varian baru. Biar kamu bisa bersaksi. Karena waktu itu orang semua kan ketakutan. Dari awal pandemi itu terjadi, ketika semua ketakutan, saya cuma berdoa. Kalau Tuhan mau izinkan saya rasa untuk bisa bersaksi kepada jemaat, nggak apa-apa Tuhan, saya siap. Habis itu kami kena saudara bulan November. Bulan tahun berikutnya yang Delta kami kena lagi, dan waktu itu suami saya benar-benar hampir lewat. Ya, saya bertanya Tuhan kenapa ini kena lagi? Karena ini varian baru. Supaya kamu bisa bersaksi. Dan ternyata memang kesaksian kita waktu kita sakit itu tidak ada obat, tidak ada rumah sakit. Kami mengangkat perjamuan kudus, darah Yesus, dan kami disembuhkan. Ya, malam itu saya sudah sesak napas. Ya, iblis datang mengintimidasi. Pendeta banyak yang mati. Sebentar lagi kamu sesak napas, udah gak bisa napas, dibawa ke rumah sakit. Nanti kamu pasang ventilator, malamnya mati. Saya cuma berkata, kalau belum waktunya saya mati, tidak ada yang bisa mencabut nyawa saya termasuk COVID. Tidak bisa. Karena mati hidupku bukan di tangan COVID, tapi di tangan Tuhan. Amin. Dan kalau belum waktunya saya mati, maka saya tidak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya saya mati, maka saya Tuhan menyerahkan nyawa saya ke dalam tangan-Mu. Tapi akhirnya kami sembuh. Malam itu ketika saya habis perjamuan, saya muntah saudara, dan itu riak semua keluar. Besoknya saya sembuh. Dan ternyata banyak jemaat Mesbah Doa yang melakukan hal yang sama ketika saya bersaksi, dan mereka disembuhkan.
Ya, kita punya Tuhan yang pegang kendali. Kita melewati masa goncangan yang berat. Dan Tuhan bilang, satu kali lagi Dia akan menggoncang. Bukan hanya bumi saja, tapi langit juga. Dulu banyak orang yang berkata, para peneliti itu bilang, ya ini bumi diprediksi akan hancur. Jadi para orang pintar mulai mencari tempat tinggal baru. Salah satunya di bulan. Diselidiki, bulan bisa hidup enggak? Oh bisa, ada nitrogennya. Akhirnya mereka mulai nanam. Tomat bisa berbuah di bulan. Lalu mereka itu mencoba mengembangkan kehidupan di sana. Kenapa saudara? Tujuannya adalah supaya kalau bumi ini hancur, ya rame-rame manusia bisa pindah ke bulan, cari planet baru. Ya, dan akhirnya dicarilah pasangan-pasangan muda waktu itu yang mau untuk dikirim ke bulan. Pasangan muda ya, tapi syaratnya cuma tiket berangkat, tidak ada tiket pulang. Kalau mau daftar silahkan. Ya, dengan tujuan mereka mau mencoba manusia itu bisa hidup nggak di sana. Ya, karena mereka bilang kalau bumi ini hancur, ya kan bulan tidak hancur. Padahal firman Tuhan bilang semua akan hancur secara demikian. Tata surya, semua planet-planet itu akan hancur. Saya juga bingung kalau akhirnya benar manusia bisa hidup di bulan, tinggal di sana. Ya, nanti doa Bapa kami dirubah ya. Datanglah kerajaanmu di bulan seperti di surga. Bukan di bumi. Tapi saudara, ya ternyata manusia tidak cukup pinter. Ya, mereka mencari kehidupan yang lain. Akan digoncang, bukan hanya bumi tetapi langit juga kata firman Tuhan. Berarti semua yang ada di langit juga tergoncang. Nah, ini dilakukan Tuhan supaya apa? Tertinggal satu umat yang tidak tergoncangkan. Nah, firman ini berkata, kalau kita lihat ayat yang ke-28, baca sama-sama. Ibrani 12 ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata di sana, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah apa? Kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut apa? Cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Memang Dia tidak menghanguskan sekarang, tapi satu saat nanti kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus untuk memberikan pertanggungan jawab atas hidup kita di bumi ini. Karena itu kita sekarang, puji Tuhan, haleluya, 12 kali dikatakan memang dunia ini akan digoncang. Tetapi saudara dan saya, kita menerima satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Karena dari itu, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dan beribadah kepada Allah kita menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Apa itu ibadah yang sejati? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Mari hari-hari ini, mau saudara di rumah, saudara di tempat pekerjaan, bilang, Tuhan, aku mau beribadah kepadamu dengan cara yang berkenan. Aku mau menghormati dan takut akan Engkau. Caranya bagaimana? Mempersembahkan tubuhku yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Mari kita sama-sama berdoa supaya Tuhan memberikan kita kekuatan terus berubah, saudara. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai engkau keluar dari kerajaan yang tidak tergoncang. Hanya orang-orang yang mempersembahkan hidup dan tubuhnya kepada Tuhan dengan cara yang benar, merekalah yang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Keadaan ke depan semakin tidak menentu, tapi firman berjanji, kita
Orang-orang yang dikuduskan Tuhan. Orang-orang yang rohnya disempurnakan, tadi dikatakan di atas. Kita orang-orang yang telah dikumpulkan oleh Tuhan. Kita berada di dalam satu kerajaan yang tidak tergoncang. Karena itu sekalipun dunia ini berlalu, kita tidak perlu takut. Ada jaminan hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Bapa kita yang memberikan kita janji ya dan amin, dan Dia tidak pernah berubah. Saya undang para imam musik maju ke depan. Biar kita sadar hari ini bahwa Allah kita itu api yang menghanguskan. Mari kita menghormati Dia. Kita mau katakan pada Tuhan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Mari kita bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan. Kami bawa hidup kami itu. Kita bersyukur saudara, karena Dia bukan lagi api yang datang yang menakutkan kita. Kita bersyukur kasih karunia Kristus datang dalam hidup kita, sehingga kita boleh diterima menjadi kumpulan orang-orang yang dibenarkan. Tapi ingat, ini sebuah tanggung jawab yang berat. Jangan sampai kita menolak firman Tuhan. Katakan hari ini, Tuhan, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mengucap syukur diterima menjadi anak-anak Allah. Sebagai suami-suami kami mau hidup berkenan. Sebagai istri kami mau hidup berkenan. Kami persembahkan tubuh kami Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Bapa. Kalau ada di antara kami yang masih ada dalam dosa hari ini, datang kepada Tuhan, akui dosamu saudara. Sebab Dia Tuhan yang menerima setiap kita yang mau datang mengaku dosa. Berbahagialah orang yang mengakui dosanya dan diampuni. Kasih karunia-Nya begitu besar bagi kita. Hari ini biar kita mau bilang, Tuhan, kami mau buang segala amarah, segala kebencian, kepahitan, kenajisan, percabulan, apapun yang tidak berkenan. Mari introspeksi diri di hadapan Tuhan saudara. Dan biar nama Tuhan saja dipermuliakan lewat hidup kita. Dan hidup kita boleh menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus. Yang diberkati firman Tuhan, katakan bersama.